Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Risam TV yang sangat kami cintai dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel dakwah kami yaitu Risam TV, yang mana pada kesempatan kali ini untuk pertama kalinya kami berada di depan kamera, yang mana sekaligus tujuan kami untuk memperkenalkan diri kepada para pecinta Risam TV yang sangat kami banggakan, bahwasanya channel Risam TV ini berasal dari Provinsi Jawa Timur, agar supaya kita bisa saling mengenal, bertatap muka dari seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kamilah konten kreator Risam TV yang selama ini berada di belakang kamera. Pada kesempatan kali ini konten Risam TV yaitu sesuai judul tentang sejarah cikal bakal berdirinya Kesultanan Cirebon, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya Kesultanan Cirebon ini terletak geografisnya berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa, yakni perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Alkisah, Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di utara pantai Pulau Jawa. Yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Jawa dan budaya Sunda. Sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Menurut Sulendraningrad yang berdasarkan pada naskah babat tanah Sunda dan Jawa, pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon mulanya adalah sebuah duku kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-lama berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban, yang artinya dari bahasa Sunda yaitu campuran. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap dan berdagang.
Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Pelabuhan sangat berguna dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kepulauan seluruh Nusantara maupun negara lainnya. Selain itu, Cirebon juga tumbuh menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Adapun Pangeran Cakrabuana atau lebih terkenalnya sebagai Raden Walang Sungsang merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi dari istri pertamanya yang bernama Nyai Subang Larang, yang mana Nyai Subang Larang ini adalah putri dari Ki Gedeng Tapa. Raden Walang Sungsang atau bergelar dengan Pangeran Cakrabuana memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Namun, karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya diganti oleh adiknya, yaitu Prabu Surawisesa, anak laki-laki dari Prabu Siliwangi, dari istri keduanya yang bernama Nyai Gendring Manik Mayang. Ini dikarenakan pada saat itu, yaitu abad 16, ajaran agama mayoritas di kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, Hindu dan Buddha. Pangeran Walang Sungsang akhirnya membuat sebuah keputusan, yaitu keluar dari keraton Pajajaran merantau ke arah timur, yaitu di daerah Kebon Pesisir, mendirikan kota atau kosot susunan tembok bata merah, membuat Dalem Agung Pakungwakti, serta membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, Pangeran Walang Sungsang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Walang Sungsang yang telah selesai menunaikan ibadah haji kemudian bergelar Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil memerintah kerajaan dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendirian Kesultanan Cirebon memiliki hubungan sangat erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Perkampungan itu mengalami perkembangan. Selanjutnya muncul perkampungan baru, yaitu Caruban Larang dengan pemimpinnya bernama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Caruban Larang terus berkembang pada tahun 1479 Masehi. Sudah disebut sebagai negeri Cirebon yang dipimpin oleh Tumenggung Sarif Hidayatullah
atau bergelar Sunan Gunung Jati, yang beliau kita ketahui bersama yaitu salah satu dari Wali Songo, yaitu Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal luas dengan sebutan Sunan Gunung Jati Cirebon. Pada tahun 1649 Masehi, Pangeran Karim yang bergelar Panembahan Girilaya menggantikan pada tahun 1666 Masehi. Untuk sementara Pangeran Wangsakerta diangkat sebagai Susunan Cirebon dengan gelar Panembahan Tohpati. Pada tahun 1677 Masehi, Cirebon terbagi. Pangeran Kertawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh, bergelar Sultan Raja Samsudin. Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Anom, bergelar Sultan Muhammad Badriddin. Sultan Sepuh menempati keraton Pakungwati dan Sultan Anom membangun keraton di bekas rumah Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang sebagai wakil Sultan Sepuh. Hingga sekarang ini di Cirebon dikenal terdapat 3 sultan, diantaranya yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Cirebon. Keberadaan ketiga sultan juga ditandai dengan adanya keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Di luar ketiga kesultanan tersebut terdapat satu keraton yang terlepas dari perhatian, yaitu Keraton Gebang. Menelusuri Cirebon dan kawasan pantai utara Jawa Barat memang akan banyak menjumpai tinggalan yang berkaitan dengan sejarah Cirebon dan Islamisasi Jawa Barat. Beberapa bangunan sudah banyak terkenal di masyarakat seperti Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Taman Sunyaragi serta kompleks Makam Gunung Sabung dan Makam Gunung Jati Cirebon. Demikian tadi ahwal dan akhir dari cerita atau sejarah Islam di Jawa Barat, tepatnya di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Cirebon. Kami sebagai konten kreator Risam TV YouTube channel, apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat pengetahuan tentang sejarah Islam bagi kita semua, fid dunya wal akhirah. Wa akhiron wa bitaufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya.